Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ikhwan fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini berada kita di hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a fihi mustajabah. Siapa saja di antara kita yang berdoa pada hari ini mustajabah, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'ala, siapa saja yang minta kepada Allah pada hari ini, pasti permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, menyesali kemaksiatan yang dulu pernah diperbuatnya, yakinlah tobat juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih iman. Hari ini kita masih Islam. Sehat kita punya badan, afiat kita punya jiwa, bisa menjalankan semua amalia kita yang mudah-mudahan nanti pahalanya akan kita saksikan di mana? Di alam kubur kita. Di mana? Di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda mulia, Rasul pilihan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia ini kita betul-betul cinta dengan beliau, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan cinta dari beliau, mendapatkan pertolongan dari beliau, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada rasa takut di yaumil akhir nanti. Kenapa? Didampingi oleh baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mimbar yang mulia ini Al-Faqih berwasiat, mari di sisa-sisa usia kita, sisa-sisa usia, kematian kita nggak tahu. Mari di sisa-sisa usia ini tingkatkan terus amaliyah ibadah kita, tingkatkan terus kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya. Yakin doa kita akan diijabah. Di dunia hasanah, di dunia kita akan bahagia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita akan bahagia. Terlebih waqina adzabannar, selamat kita dari jilatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwana fillah, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih. Allah
sifat yang ada pada Allah kelembutan. Setiap kali Allah memanggil hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ya ayyuhan rasul, wahai para rasul, para nabi. Didahului dengan harfun nida, ya wahai. Ini satu bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Satu ayat Allah berfirman, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini ada kelembutan Allah. Di sini ada perhatian Allah kepada kita hambanya, kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Alhamdulillah hari ini kita beriman. Mudah-mudahan keimanan kita hatta mamat, sampai kematian kita ada di sanubari kita. Sampai Allah berpesan dalam ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti sore kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali dalam beragama Islam, bimakna mukminun, dalam arti mempunyai keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kelembutan Allah. Qu anfusakum, jagalah diri kalian semua, masing-masing jaga dirinya. Ternyata bukan hanya diri kita yang disuruh jaga. Wa ahlikum, setelah kau menjaga dirimu dari jelatan neraka, jangan lupa jaga juga ahli kamu, keluarga kamu. Siapa? Istri dan anak-anak kamu. Naro, daripada jilatan neraka nanti di yaumil qiyamah. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perintah penuh dengan kewajiban. Allah wajibkan kepada diri kita menjaga diri kita dari jilatan neraka. Dengan cara apa? Kembali menjalankan semua perintah-perintah Allah, melaksanakan semua ibadah yang Allah perintahkan, dan jangan sekali-kali melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermakna kemaksiatan. Setelah kita menjalankan semua perintah Allah, setelah kita menjalankan semua larangan-larangan Allah, ingat, di samping kita ada istri yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau boleh dikatakan hadirin, saat ini posisi kita adalah pertama sebagai suami dari istri kita, kedua kita adalah sebagai bapak dari anak-anak kita, nanti yang ketiga kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Yang pertama, saat ini posisi kita adalah suami dari istri kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi suami yang baik terhadap istri-istri kita? Jawabnya ke sekarang. Nanti pulang dari kantor, sampai di rumah tanya istri kita dengan panggilan yang lembut, sebagaimana Allah manggil kita, manggil hamba dengan panggilan yang lembut. Wahai orang-orang yang beriman, itu panggilan Allah buat kita. Masa kalau Allah saja, Raja dunia, langit dan bumi, maha lembut, masa kita tidak bisa lembut kepada pasangan kita? Nanti sepulang dari kantor kita tanya, wahai istriku, sudahkah saya menjadi suami yang baik terhadap dirimu? Ketika istri kita mengatakan sudah, mari tingkatkan terus, jaga terus kebaikan kita. Namun ketika nanti istri kita mengatakan belum, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Kenapa? Istri adalah amanah.
menjaga amanah pahalanya besar, dan sebaliknya menyia-nyiakan amanah dosanya juga besar. Baginda mulia Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin. Paling tidak kita pemimpin buat diri kita. Lebih jauh lagi kita pemimpin di rumah tangga kita. Kullukum ra'in, wahai para suami, kalian adalah para pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kepemimpinan kalian nanti di padang mahsyar, di yaumil qiyamah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, nanti Allah akan bertanya, sudahkah kamu menjadi suami yang baik terhadap istri kamu? Hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seperti apa perhatian kita kepada istri kita? Istri yang menjaga anak-anak kita, yang mengurus anak-anak kita. Sudah seperti apa kebaikan kita kepada beliau? Sudahkah istri kita berhijab? Ketika istri kita belum berhijab, belum menutup auratnya, jangan santai, nanti di padang mahsyar akan Allah tanya, di mana letak kepemimpinan kalian? Hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat ini posisi kita adalah bapak dari anak-anak kita. Sama, anak juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga amanah Allah besar pahalanya, sebaliknya menyia-nyiakan anak, menyia-nyiakan amanat Allah besar juga dosanya. Jangan sampai kita seperti hadis yang diriwayatkan oleh baginda mulia, hadis yang panjang. Nanti ketahuilah, nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, ada orang tua di dunianya dia ahli ibadah, ahli kebaikan, di mana ada majlis taklim dia datang, waktu sholat dia sholat, bahkan dia qiyamul lail, nggak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, ayyamul bid. Orang baik ini orang tua. Karena amal-amalnya, malaikat rahmat menuntun dia ingin dimasukin ke dalam surganya. Namun ada penghuni neraka teriak-teriak, wahai malaikat, mau dibawa kemana kedua orang itu? Kata malaikat, kedua orang ini akan aku masukin ke dalam surga karena amal-amal ibadahnya, karena kebaikan-kebaikannya. Kata penghuni neraka, wahai malaikat, tahukah kamu siapa dia? Dia itu orang tua saya. Itu yang di samping kananmu bapak saya, di samping kirimu ibu saya. Memang bapak ibu saya ahli ibadah, memang bapak ibu saya ahli kebaikan, ahli taat. Di mana ada pengajian dia datang, di mana ada santunan dia ada. Tapi saya, wahai malaikat, anaknya tidak pernah dididik. Bapak saya sholat Jumat, sementara saya di rumah nggak sholat Jumat. Bapak saya sholat subuh, sementara saya tidak sholat subuh, tidak ditegur, bahkan nggak diomelin. Sampai saya ingat siapa Tuhan saya ingat siapa Nabi saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya nuntut malaikat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang maha adil, wahai malaikat? Saudaraku yang dirahmati Allah, malaikat bingung menuju Allah. Malaikat berkata, ya Allah, Engkau zat yang maha tahu, Engkau maha tahu apa yang terjadi di sana. Allah langsung berfirman, wahai malaikat, tarik kedua orang tua yang sudah di depan pintu surga itu, dorong yang kencang, masukin ke dalam neraka bersama anaknya. Na'udzubillah, ya Allah, jangan sampai anak kami seperti ini. Di dunia kami terasa capek beribadah, kami umroh, kami haji, kami sholat, kami datang ke majlis taklim, harusnya kami masuk ke dalam surga. Tapi karena kelalaian kami terhadap didikan anak-anak kami, di
ditarik kami oleh anak kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Na'udzubillah wa iyyadzibillah. Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Anak satu sisi bisa menjadi qurrat a'yun penyejuk mata kita. Anak satu sisi menjadi fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain mengatakan, riwayat lain menceritakan nanti juga di padang mahsyar ada malaikat azab, malaikat siksa. Dia menuntun kedua orang tua ingin dimasukin ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua ini dituntun malaikat untuk dimasukin ke dalam nerakanya, ada penghuni surga teriak-teriak, ternyata anaknya. Anak teriak-teriak, wahai malaikat, mau dibawa kemana kedua orang itu? Tahukah kamu siapa dia? Dia tuh bapak ibu saya. Tahukah kamu malaikat, kenapa saya bisa masuk surga? Saya masuk surga karena didikan perhatian kedua orang tua saya. Dulu saya kenal dengan Allah, saya kenal dengan Nabi Muhammad. Dimasukin saya ke pesantren, dipanggilin guru ngaji, diajar Al-Quran karena orang tua saya. Memang orang tua saya lalai dalam ibadah. Subuh kadang kesiangan, maghrib kadang kerepotan, isya kadang ketiduran, dia lalai. Tapi saya sungguh masuk surga karena didikan perhatian orang tua saya. Kalau engkau ingin masukin orang tua saya ke neraka, sungguh malaikat keluarkan saya dari surga, masukin saya ke neraka bersama kedua orang tua saya. Enggak mungkin di surga saya enak-enakan dengan nikmat surga, sementara orang tua saya kepanasan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, malaikat bingung menuju Allah tuh malaikat. Allah langsung berfirman, wahai malaikat, tarik, tuntun orang tua yang sudah di depan pintu neraka tadi, masukin ke dalam surga bersama anak-anaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, ini yang kata Nabi, syafaat anak. Ternyata anak yang soleh, anak yang baik, waladun solihun, bisa menyelamatkan orang tua dari jilatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak yang saleh, waladun salihun yad'ulahu, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di pada masa nanti. Hadis yang sahih menjelaskan, nanti ada orang tua Allah angkat fi illiyin, di tempat yang terhormat, di tempat yang tinggi. Ini orang tua bingung, wahai Allah, di dunia aku biasa-biasa aja, nggak ada ibadah yang menonjol. Tapi kenapa engkau angkat aku fi illiyin, di tempat yang terhormat yang tinggi seperti ini? Allah berfirman, bidu'ai waladika laka. Ini sebab doa anak kamu buat kamu, Rabbi firli wali walidayya. Riwayat lain mengatakan, bistighfari waladika laka, engkau aku angkat ke tempat yang terhormat ini, ke tempat yang tinggi ini. Bistighfari waladika laka, sebab istighfar anak kamu buat kamu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami, anugerahkan kami anak-anak seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, sisi yang ketiga, kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak yang saleh kepada kedua orang tua kita? Anak yang didambakan kedua orang tua kita. Saat ini banyak anak marah sama orang tuanya. Saat ini banyak anak lawan kepada orang tuanya. Apakah kita termasuk anak seperti ini? Na'udzubillah wa iyyadzibillah. Hadirin, insya Allah dalam waktu yang lain akan kita bahas bagaimana kewajiban anak, kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Ini khutbah yang saya sampaikan. Harapannya khutbah ini bisa
paling tidak bisa menambah khazanah pengetahuan pemahaman kita sebagai suami terhadap istri kita dan sebagai bapak terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan khutbah ini juga bisa memberikan nuansa yang baru, penyadaran buat kita termasuk saya, supaya kita selamat daripada jilatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inna sanal kalamullahil malikil mannan wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim 'azim ala habibina manba'il 'ilmi wal hikam nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ta'allam wa ta'allam amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang sengaja kami lakukan dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami di masa-masa lalu kami ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa kami yang baru-baru ini kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah menyekolahkan kami, yang telah mendidik kami, membesarkan kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami bisa seperti ini karena dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami seperti ini karena dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa beliau berdua ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampunkan semua dosa-dosanya. Terima semua amal ibadahnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga baginya ya Allah. Masukin kedua orang tua ke dalam surgamu ya Allah. Bersama kami anak-anaknya, bersama cucu-cucunya, bersama para anbiya, para mursalin. Allahumma rabbana a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' din 'ala kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara din wa hujur man khadala muslimin. Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi
كل مكان والزمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على